Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 40 masalah seputar kurban. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, artinya sebentar lagi masuk di bulan Dzulhijjah, dan di situ ada syariat kurban yang merupakan syiar dari syiar-syiar Islam. Tentu kita harus paham apa saja yang berkaitan dengan seputar kurban ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu di Masjid Muhajirin. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 40 masalah seputar kurban. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, artinya sebentar lagi masuk di bulan Dzulhijjah, dan di situ ada syariat kurban yang merupakan syiar dari syiar-syiar Islam. Tentu kita harus paham apa saja yang berkaitan dengan seputar kurban ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukaddimah langsung karena banyak juga yang akan dibahas. Yang pertama kita akan membahas tentang kapan disyariatkan kurban ini. Sebagaimana yang ma'ruf di dalam sejarah, yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim, bahwa syariat kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu difirmankan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 107 dan seterusnya, wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang besar, maksudnya dengan kambing kurban yang sangat besar. Dan kami tinggalkan cerita mereka bagi orang-orang yang setelahnya, termasuk kita. Jadi kisah singkatnya adalah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menjenguk putranya yang ada di Mekah dari Palestina, Ibrahim alaihi salatu wassalam dimimpikan, dalam mimpinya dia menyembelih putranya, sehingga dia berdialog dengan Ismail dan mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, semalam ayahmu bermimpi bahwa ayahmu menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Maka Ismail alaihi salam mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja, dan engkau akan mendapati aku sebagai hamba Allah yang sabar. Maka terjadilah penyembelihan itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan kambing. Sejak itulah kemudian berlaku syariat kurban. Adapun di masa Islam, maka syariat kurban itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Karena kita tahu bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Dan setelah Ramadan kemudian Idul Fitri, kemudian setelahnya ada Idul Adha. Jadi itu beruntun.
Maka para ulama sejarah bahwa mengatakan salat Idul Fitri, salat Idul Adha, kemudian syariat zakat dan kurban itu dalam satu tahun yang sama. Maksudnya pada tahun kedua Hijriah. Itu dari sisi sejarah pensyariatan kurban. Kemudian yang kedua tentang dalil-dalil disyariatkan kurban itu jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkurban. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqra wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu si. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kambing yang warnanya mendominasi warna hitam dan putih. Kemudian kedua-duanya bertanduk. Rasul menyembelih dengan tangannya sendiri, kemudian menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya kepada kambing yang dibaringkan. Karena beda ya menyembelih kambing kemudian menyembelih sapi dengan unta. Kalau unta kan disembelih dalam posisi dia berdiri. Tapi kalau sapi dan kambing dalam posisi digulingkan. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing, makanya digulingkan. Dan tentu penyembelihan ini harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka akan menyiksa binatangnya. Karena saya pernah menyaksikan ada orang yang menyembelih sapi. Mungkin dia tidak pengalaman dalam menyembelih sapi itu, dikiranya sudah selesai. Kemudian dilepaskan pisaunya, sapinya pula bangkit lagi. Dan lama itu berjam-jam. Padahal sebenarnya kalau sapi itu bangkit lagi, harusnya dirobohkan lagi, disembelih lagi supaya cepat mati kan begitu. Ini karena tidak ada ilmu di situ. Kemudian juga dalil yang kedua juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin aqran yata fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yangduru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala ya Aisyah halummil mudyata thumma qala ashhadhiha bihajarin fakultu thumma akhadaha wa akhadal kabsha fa adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, memerintahkan untuk menyembelih domba yang bertanduk, berkaki hitam, sekitar matanya hitam, dan perutnya juga hitam. Ini warna yang disukai Nabi. Warna yang disukai Nabi itu adalah kambing yang berkaki hitam, kemudian sebelah bola matanya dikelilingi warna hitam, dan perutnya hitam, selebihnya putih. Kemudian beliau diberi kambing seperti itu, lalu beliau berkurban dengannya. Beliau berkata, wahai Aisyah, berikan pisau kepada. Kemudian beliau berkata, tajamkan pisau itu dengan batu. Kemudian dia melakukannya. Lalu Nabi SAW mengambil domba tersebut serta membaringkannya dan menyembelihnya. Kemudian beliau mengatakan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta umat Muhammad. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkurban dengannya. Ini diantara syariat kurban. Kemudian yang ketiga, apa hikmah kurban itu?
Ada 6 perkara dalam masalah hikmah kurban itu. Yang pertama, kurban ini dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Karena tadi sudah saya katakan bahwa yang pertama kali berkurban adalah Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalau kita berkurban berarti kita menghidupkan sunnahnya Ibrahim. Lah bukankah kita punya Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan anittabi millata Ibrahim, hendaklah kita mengikuti agama Ibrahim, karena agama Rasul dengan agama Ibrahim itu sama di atas tauhid. Walaupun tentu beberapa syariat berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan berkurban itu kita mengenang sejarah bagaimana kesabaran Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Padahal itu satu-satunya putra, belum punya Ishak ketika itu, masih satu putranya. Sementara Ibrahim sudah tua dan tidak punya anak. Kemudian lahir pula anak laki-laki. Siapa yang tidak cinta seorang ayah dirindukan kepada putranya? Tapi Allah uji kesabaran Ibrahim sehingga disuruh menyembelih putranya. Akhirnya Ibrahim pun mengikuti dan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah kurban itu juga mengenang bagaimana kesabaran yang patut kita tiru dari seorang Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga, bahwa kurban ini termasuk juga at-tausi'atu lil fuqara'i wal masakin. Kita ini hidup di masyarakat, tentu kita tidak hidup sendirian. Dan namanya masyarakat itu kan ada kaya, ada miskin, ada orang susah, ada orang senang. Lah Islam menganjurkan kita, orang-orang yang diberikan kesenangan, untuk menghibur hati-hati orang-orang yang susah. Orang-orang kaya menghibur hati-hati orang yang lemah dari fuqara wal masakin. Dan itu amalan yang sangat indah dalam Islam, di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Maka Rasul mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang kita masukkan di hati seorang muslim itu adalah amalan yang paling afdal. Maka dengan memberikan sebagian kurban yang kita kurbankan kepada fuqara wal masakin, itu akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri di hati mereka. Karena bagi mereka membeli kambing atau daging kambing, sapi itu tentu berat bagi mereka. Dengan kita berikan bagian kita kepada mereka, itu sama dengan menyenangkan hati mereka. Dan ini hikmahnya. Kemudian juga bukan hanya kepada fuqara wal masakin, kepada keluarga. Kita bisa makan bareng-bareng istri, bareng-bareng anak-anak, dengan keluarga besar kita, dan itu bentuk kebahagiaan dalam keluarga. Ini yang ketiga. Yang keempat, kurban ini bentuk syukur. Bagaimana syukur kurban ini? Kita tahu bahwa di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Allah menundukkan binatang-binatang ternak kepada kita. Allah tundukkan kambing kepada kita, Allah tundukkan sapi kepada kita, Allah tundukkan unta kepada kita. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya kambing itu berani kepada manusia, jangankan banyak kambing, satu kambing saja kita ketakutan. Kamunya ada kambing ngamuk gitu kan di jalan itu, antum dikejar kambing apa nggak takut? Sebenarnya kalau satu kandang pula, itu baru kambing, macam mana sapi pula bisa mati kita ditabrak dia. Itu baru sapi, macam mana unta pula dipijak dia mungkin melayang kita. Tapi Allah tundukkan tuh binatang-binatang itu kepada kita. Bisa kita gunakan kendaraan, bisa kita ambil perah susunya, bisa kita makan dagingnya. Ini nikmat Allah. Lah nikmat ini harus kita syukuri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami tundukkan binatang ternak untuk kalian supaya kalian bersyukur, kata Allah. Lah bentuk syukurnya adalah dengan cara berkurban. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa kurban itu syiar. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Salat berjamaah, berkumandangnya azan, pakaian yang syar'i, pakaian muslim, termasuk juga berkurban. Adalah syiar. Karena dia adalah syiar Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang mengagungkannya, maka itulah bentuk takwa dia kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub."
Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti itu menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini hikmahnya yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, bahwa kurban itu adalah dalilun ala tasdiq, menunjukkan kita ini membenarkan syariat Allah. Ketika Allah perintahkan berkurbanlah, maka kita berkurban. Ketika Nabi SAW mencontohkan bagaimana dia berkurban, maka kita pun mencontoh Nabi SAW. Itu bentuk tasdik, pembenaran kita kepada syariat Nabi. Inilah di antara 6 hikmah daripada kurban. Kemudian selanjutnya, apa itu kurban? Definisinya apa itu kurban itu? Maka kurban adalah ismun lima yudbahu minal an'ami yauman nahri ayyam wa ayyamat tasyriki biniyati taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Jadi dalam bahasa Arab kurban itu al-udhiyah namanya. Udhiyah itu artinya sebuah nama untuk hewan yang disembelih dari hewan-hewan binatang ternak, bahimatul an'am. Kapan itu? Yauman nahri, di hari nahar. Nahar itu tanggal 10, berarti Idul Adha. Wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, artinya 11, 12 dan 13, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini definisi ini. Kurban itu adalah dalam bentuk sembelihan. Berarti kalau seseorang berkurban dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, tidak dianggap kurban, karena itu tidak disembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih harus bahimatul an'am, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj, mim bahimatil an'am. Dan ulama tafsir ketika memberikan catatan kepada bahimatul an'am, yang boleh dikurbankan itu adalah 3. Itu disebut bahimatul an'am. Pertama unta, yang kedua sapi, boleh juga yang sejenis sapi kerbau. Kemudian yang ketiga kambing, baik kambing domba, dalam bahasa Arabnya al-dha'nu, ataupun kambing kacang, dalam bahasa Arabnya al-ma'iz namanya. Berarti di sini ada 5. 1 unta, 2 sapi, 3 kerbau, 4 kambing domba, dan 5 kambing kacang. Ya sebenarnya 3, cuman itu kan sejenis ya. Ini disebut bahimatul an'am. Berarti selain daripada 3 perkara ini, 3 jenis binatang ternak ini tidak boleh dikurbankan. Ayam, entok, bebek, bahkan kuda sekalipun. Walaupun kuda itu kan sejenis juga, itu besar juga kan, tapi tidak boleh kurban dengan kuda, karena tidak disebutkan bagian daripada bahimatul an'am. Kapan penyembelihannya? Yauman nahri, ketika hari penyembelihan, maksudnya tanggal 10 plus juga hari tasyrik 11, 12 dan 13. Artinya penyembelihan itu 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 itu boleh menyembelih. Kemudian menyembelihnya itu betul-betul dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya semata-mata perkara makan daging, tidak. Lebih daripada itu, memang menyembelihnya karena Allah. Karena Allah yang mengatakan lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah kurban, bukan daging kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkurban. Ini definisi kurban. Adapun hukum berkurban sendiri, bagaimana hukum kurban? Terjadi silang pendapat tentang masalah hukum kurban ini. Sebagian para ulama, dan ini pendapat mayoritasnya, jumhur ulama, artinya mayoritas para ulama, mengatakan bahwa kurban itu sunnatun muakkadatun. Dia adalah sunnah yang ditekankan, muakkadah. Arti muakkadah itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahun. Kalau sunnah saja, kadang Rasul melakukan, kadang Rasul meninggalkan, itu namanya sunnah. Tapi kalau sudah dikatakan sunnah muakkadah, kalimat muakkadah di sini artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Jadi sejak disyariatkan kurban pada tahun kedua Hijriah,
maka Rasul terus setiap tahun berkurban sampai wafatnya beliau. Maka disebut sunnah muakkadah, dan ini pendapat mayoritas para ulama, ya. Tetapi ada berdalil dengan beberapa dalil dari hadis Nabi SAW. Pertama, Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi syai'an." Rawahu Muslim. Apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah kita lihat kayak melihat hilal Ramadan gitu kan. Apakah besok masuk tanggal 1 Dzulhijjah atau belum, kan melihat bulan. Dan di antara kalian menghendaki untuk berkurban, maka tahanlah rambut dan kuku kalian, jangan dicukur. Kalimat wa arada ahadukum, dan salah seorang diantarkan hendak berkurban, kalimat ini bukan menunjukkan wajib, karena bukan perintah. Dikuatkan dengan Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban padahal keduanya mampu. Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban padahal keduanya mampu, untuk menunjukkan kurban itu tidak wajib. Tapi pendapat yang lain seperti pendapat Imam Auza'i, pendapat Imam Al-Laitsi, pendapat Abu Hanifah, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan kurban itu wajib. Kenapa? Karena ada dalil Nabi SAW mengatakan, "Man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberikan keleluasaan harta, kok dia tidak berkurban, jangan pernah mendekati tempat sembahyang kami. Diusir dari sholat Id oleh Nabi. Jadi Rasul mengusir orang-orang yang sanggup berkorban tidak berkorban dari sholat Idul Adha. Lah dari sini kata para ulama, berarti ancaman ini menunjukkan kurban itu wajib. Tapi wallahu alam, saya pribadi cenderung bahwa kurban itu sunnah muakkadah bagi yang mampu. Karena ada perbuatan sahabat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban padahal keduanya mampu berkurban. Taib. Sekarang pertanyaannya, mana lebih utama? Kita bersedekah ataukah berkurban? Umpamanya kita punya uang 5 juta. Di samping rumah saya umpamanya ada masjid yang belum selesai. Tapi di situ juga disyariatkan kurban. Mana yang lebih utama? Maka para ulama mengatakan bahwa seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa dzabhul udhiyati afdal minas sadaqati bi thamaniha. Menyembelih kurban itu lebih utama dibandingkan sedekah seharga kurban. Tentu ada alasannya. Satu, karena kurban itu adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi, dan waktunya kan terbatas, hanya tanggal 9 sampai tanggal 13 kan. Sementara sedekah itu kan tidak terbatas, dalam setahun kapan saja. Yang kedua, bahwa kalau seandainya orang memilih sedekah dibandingkan kurban, tentu orang memilih sedekah, dan nanti syiar kurban ini akan hilang. Kenapa? Karena sedekah lebih mudah dibandingkan kurban kan. Kurban itu harus beli kambingnya, nyembelih sendiri, bagi-bagikan macam-macam kan, banyak kesibukan. Jadi kalau ditinggalkan kurban kemudian beralih kepada sedekah, maka syiar kurban akan hilang. Kemudian yang ketiga, kalau memang sedekah lebih afdal dibandingkan kurban pada waktunya, itu lebih afdal tentu akan dijelaskan Nabi SAW, dan tentu Rasul akan mencontohkan seperti itu. Tapi Nabi SAW tetap mencontohkan kurban. Dari sini bahwa kalau sudah tanggal 10, 11, 12, 13, maka lebih baik kurban dibandingkan sedekah yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama? Sekarang kan hewan kurban ini kan ada 3 nih, unta, kambing, kemudian sapi. Mana yang lebih utama dari 3 hewan ini? Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau mengikuti fatwa daripada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang mana yang lebih afdal, beliau menjawab bahwa al-udhiyatu minal ghanami afdal,
bahwa kurban dengan kambing itu lebih utama dibandingkan sapi dan unta. Kenapa? Karena Nabi SAW selama berkurban itu selalu menggunakan kambing. Riwayat-riwayat Rasul berkurban itu menggunakan kambing. Nabi pernah berkurban dengan sapi itu dengan unta ketika Rasul haji. 100 ekor unta. Yang 70 disembelih sendiri, yang 30 disuruh Ali menyembelihnya. Tapi setiap tahunnya Nabi SAW apabila berkurban menggunakan kambing. Dari sini menunjukkan bahwa berkurban dengan kambing jauh lebih baik dibandingkan berkurban yang lainnya. Ini fatwa daripada Syekh bin Baz. Tapi kalau fatwa Lajnah Daimah dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tidak begitu. Saya akan bacakan fatwa daripada Lajnah Daimah. Ketika mereka ditanya tentang mana yang lebih utama antara tiga binatang ini, maka mereka mengatakan afdalul adhahi al-badanatu thumma al-baqaratu thumma syatu. Yang paling afdal kurban itu adalah unta. Kalau kita sanggup beli unta, beli unta. Kalau tidak sanggup membeli unta, beli sapi. Kalau tidak sanggup membeli sapi, beli kambing. Kalau tidak sanggup, bersyirikat 7 orang unta. Kalau tidak sanggup bersyirikat 7 orang sapi. Dan itu sebagaimana juga difatwakan dalam Ahkamul Udhiyah oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Senada juga beliau mengatakan al-afdalu minal adhahi al-ibil thumma al-baqar in dhaha biha kamilatan thumma dha'nu thumma al-ma'iz thumma subu al-badanati thumma subu al-baqarati. Kata Syekh Utsaimin, seafdal-afdalnya kurban itu pertama unta, kemudian sapi. Tapi ingat, bukan bersyirikat. Satu orang membeli seekor unta, satu orang memberi seekor sapi. Baru kemudian kambing domba, baru kemudian kambing kacang, baru kemudian 7 orang berserikat di unta, kemudian 7 orang berserikat di sapi. Berarti dari sini kita pahami sekarang mana lebih afdal, ini berserikat dalam sapi ataukah 1 ekor kambing. Kalau lihat rincian dari fatwa para ulama, lebih utama dengan 1 ekor kambing dibandingkan berserikat dengan sapi. Kalau lihat dari rinciannya, ya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam adalah fatwa daripada Syekh Ibnu Utsaimin dan juga fatwa Lajnah Daimah. Kenapa demikian? Karena melihat bahwa manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan yang sedikit. Contoh umpamanya 1 ekor unta dengan 1 ekor kambing, ya lebih banyak unta lah kan dagingnya, manfaatnya lebih banyak, fakir miskinnya lebih banyak lagi dibagi. Itulah melihat dari manfaatnya. Jadi walaupun tetap kita tidak menafikan niat kurban kita kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada sisi lain manfaat yang besar di mana kita bisa at-tausi'atu lil fuqara'i wal masakin, menyenangkan hati-hati para fuqara dan juga orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang itu berkurban? Apakah 1 ekor kurban itu untuk 1 orang ataukah boleh diniatkan untuk 1 keluarga? Maka pendapat yang betul tentang masalah ini, boleh seseorang itu mensyarikatkan kurban. Ingat, bukan kambingnya, bukan unta atau sapinya, tidak, tapi yang dimaksud pahalanya. Kalau kambing tidak bisa diserikatkan, yang boleh diserikatkan itu sapi sama unta saja, itu pun 7 orang. Tetapi kalau kambing diserikatkan pahalanya boleh, tapi bukan pembelian kambingnya. 7 orang 1 ekor kambing, bukan itu pemahamannya. Maksudnya pembagian pahalanya boleh. Jadi kita niatkan 1 ekor kambing, pahalanya itu dibagi-bagi untuk 1 keluarga. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat. Pertama, riwayat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahhir rajul minna bisyati al-wahidati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kebiasaan kami para sahabat
menyembelih 1 ekor kambing, kemudian kami niatkan untuk diri-diri kami dan kami niatkan juga untuk keluarga kami. Maksudnya berserikat pahala di sini, maka dibolehkan. Kemudian juga doa Nabi SAW tadi, ketika menyembelih kurban, beliau berdoa dengan Bismillahi Allahumma, ya Allah, taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal yang disembelih 1 ekor kambing, tapi diniatkan untuk umatnya. Menunjukkan boleh bersyirikat dalam pahala. Jadi cukup 1 keluarga 1 ekor kambing sudah cukup, diniatkan untuk 1 keluarga, maksudnya begitu. Tidak harus umpamanya tahun ini ibunya, tahun depan anaknya, tahun depan lagi bapaknya, tidak perlu. Setiap tahun saja kita menyembelih 1 ekor kambing, niatkan untuk 1 keluarga. Itu maksudnya, ya. Nah, kemudian juga bagaimana kalau seandainya berkorban untuk orang mati? Boleh tidak berkurban untuk orang mati? Orang tua kita sudah meninggal. Terus kita berkurban 1 ekor kambing, ya Allah, saya niatkan kurban itu untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Maka dalam masalah ini ada 3 poin yang disebutkan para ulama. Yang pertama, an yudhhiya anhum taba'an lil ahya. Menyembelih 1 ekor kambing, sapi ataupun unta, kemudian kita niatkan seperti yang saya jelaskan di awal, disyirikatkan pahalanya. Dengan cara apa? Ya Allah, saya menyembelih kambing ini, ya Allah, terimalah kambing saya ini, saya niatkan untuk korban saya, untuk korban keluarga saya, plus orang tua saya yang sudah meninggal. Itu namanya disyirikatkan, dimasukkan kepada orang hidup. Dan ini tidak ada perselisihan ulama, boleh. Kemudian yang kedua, an yudhahiya anil amwat bi muqtada wasayahum tanfidan laha. Jadi memang sebelum meninggal orang tua kita itu memang berwasiat, ya, berwasiat bahwa dia akan kurban, tapi Allah takdirkan keburu meninggal. Maka boleh seseorang itu berkorban karena wasiat orang tuanya. Tidak ada khilaf ulama. Yang jadi permasalahan itu adalah kita membeli kambing memang dikhususkan untuk korban yang sudah mati. Kita beli kambing, orang tua kita sudah meninggal, memang kita beli kambing itu dikhususkan untuk korban orang tua kita yang sudah meninggal. Inilah yang jadi polemik para ulama, ya. Tetapi wallahu alam, para ulama mengatakan hukumnya boleh, tapi jangan dikatakan sunnah. Boleh, tapi jangan dikatakan sunnah. Kenapa? Karena kalau memang ini bagian daripada sunnah Nabi SAW, tentu Rasulullah SAW akan melakukannya. Karena ketika Nabi masih hidup, keluarganya banyak meninggal. Anak-anaknya sudah meninggal duluan, istrinya sudah meninggal duluan, paman-pamannya juga ada yang meninggal, yang muslim. Tapi tidak ada satu riwayat Rasul berkurban untuk mereka secara khusus. Tetapi secara umum boleh-boleh saja seseorang itu dalam bentuk tabarru, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, kemudian kita sembelih, karena bagaimanapun ada unsur sedekahnya di dalamnya. Ada unsur sedekah kan? Karena kita tahu bahwa nanti kita cerita pembagian kurban itu sepertiga disedekahkan. Karena ada unsur sedekahnya, maka dibolehkan seseorang itu berkorban untuk orang mati. Tapi kalau kita ingin keluar dari semua khilaf ulama ini, maka sebaiknya pilihlah poin yang pertama tadi. Serikatkan sajalah. Ya Allah, ini kurban saya, kurban keluarga saya, plus orang tua. Daripada kemudian kita ributkan begitu, boleh tidak kan? Maka lebih selamatnya seperti itu. Itu cara yang paling baik ketika berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang boleh enggak orang itu membatalkan kurban? Dibatalin nih kurbannya, padahal sudah ada niat kurban. Sudah ngomong juga, antum mau kurban tahun ini? Insyaallah saya mau kurban. Kalau sudah habis gajian saya, kalau betul-betul keluar tuh gajian saya kurban lah, katanya. Betul-betul keluar gajiannya, motor pula belum lunas. Udahlah, lunasi motor aja lah. Itu namanya membatalkan niat kurban. Uangnya sudah ada, ya. Bagaimana hukumnya membatalkan niat kurban ini? Baik, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang masalah ini, tentang membatalkan hukum kurban di sini. Apa kata para ulama? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan,
Idza taqarrar, ini ucapan beliau, idza taqarrar annal udhiyata sunnatun faman nawa an yudhiya thumma fasakha niyyatahu fala syai' alaihi biruju'ihi. Kata beliau, apabila seseorang sudah menetapkan akan kurban, dan kurban adalah sunnah, jadi dia berpendapat yang mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Tapi kalau yang mengatakan wajib beda hukumnya. Ini bagi yang mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Maka kata beliau, apabila seseorang sudah niat kemudian dibatalkan tidak ada masalah, karena ini kan hanya sunnah saja. Sunnah saja. Lain kalau yang wajib, berarti membatalkannya berdosa ya kalau dia berpendapat yang wajib kan. Tapi kalau dia berpendapat bahwa kurban itu sunnah muakkadah tidak ada masalah, kecuali kata Syekh Utsaimin, kalau ketika membeli kambing dia sudah niatkan kambing itu untuk kurban, diucapkan. Pamannya tukang kambingnya nanya, mau beli kambing untuk apa? Untuk kurban. Nah, jelas terucap tuh, untuk kurban. Berarti kalau sudah dibeli kambingnya dan sudah terucap dan didengar ucapannya itu kambing kurban, maka tidak boleh dibatalkan, kecuali kalau membeli kambingnya tidak menyebut untuk kurban, hanya beli kambing itu saja, nah, itu boleh dibatalkan. Tapi kalau dikatakan hewan kurban, nah sudah. Tapi kalau belum beli kambing ya tidak masalah, belum saja kan, maka bisa dibatalkan. Itu kata beliau di dalam kitabnya Asy-Syarhu Al-Mumti'. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah kemudian juga ketika membeli kambing kita katakan, bahwa kita mau korbankan, kita katakan mau korban, sebaiknya mengatakan dia. Jadi bagi antum yang ingin kurban, ketika membeli kambing, membeli sapi, membeli unta, harus diucapkan ya bahwa saya beli kurban. Termasuk ketika menyembelih, apakah niatnya juga harus diucapkan? Iya, harus. Kurban itu harus dilafadzkan, harus dilafadzkan. Maksudnya dilafadzkan itu dia mengatakan bismillahi Allahu Akbar, hadza minni, gitu ya, ini dariku, dan juga wa min ahli baiti, dan dari keluargaku. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan untuk semua keluargaku. Itu maksud dilafadzkan. Tetapi kalau kita sebagai wakil, kita mewakili nih, seperti di Muhajirin ini kan buat panitia kurban, datang orang-orang dari luar ini naruh kurbannya di Muhajirin. Berarti kan di sini sebagai wakil daripada korbaner yang di luar kan. Maka jangan salah sebut nanti ketika menyembelih ini. Pamannya orang yang menyembelih bukan yang punya kambing, tetapi panitia di sini. Jangan bilang ya Allah terimalah kurbanku, itu kurban orang kok. Kok terimalah kurbanku pula. Ya. Maksudnya jangan bilang Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku, bukan, tapi Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Sebutkan. Ya, disebutkan nama-namanya itu. Kalau umpamanya sapi 7 orang disebutkan satu-satu. Baru kemudian disembelih. Ya, karena kan kita tidak di situ. Berarti orang yang berkorban yang disebut namanya. Nah, ini kalau memang kita sebagai wakil daripada orang lain. Ini juga yang harus dipahami tentang masalah niat kurban. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu dititipi untuk beli kurban, lupa pula setelah hari tasyrik baru ingat. Pokoknya orang Singapura nih, nitip ke Muhajirin, siapa panitia di sini? Pak Rasul memangnya, Pak Rasul, tolonglah ini saya mau kurban di Muhajirin, beli ya seekor sapi. Ya, kata Pak Rasul tuh. Lupa ketika sudah hari tasyrik, lupa sampai selesai hari tasyrik. Oh, iya ada transferan nih. Padahal saya itu sudah ngomong iya di awal Dzulhijjah itu, tapi Allah takdirkan lupa, baru ingat setelah hari tasyrik. Pertanyaannya, apakah boleh kita membeli sapi kemudian disembelih dan itu dianggap kurban? Maka Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh, karena itu menyembelih di luar waktu. Berarti uang itu disimpan sampai tahun depan lagi. Tapi jangan lupa lagi tahun depannya. Itu sengaja. Maksudnya tahun depannya lagi baru dibelikan sapi, kemudian baru disembelih di hari yang memang boleh dikurbankan, 10, 11, 12 dan 13. Nah gitu. Berbeda kasusnya dengan kambing lari. Kalau kambing lari nih, namanya kita sudah beli kambing, lari kambingnya, pas hari H-nya nggak ada,
Dicari-cari tanggal 11 gak ada, tanggal 12 gak? Baru kemudian ketahuan tanggal 15. Rupanya sembunyi dia kambingnya. Baru ketahuan tuh. Tapi kan sudah di luar tuh. Sudah di luar hari tasyrik kan? Maka para ulama melihat kepada awalnya. Apakah ketika dia membeli kambing kemudian dia merawatnya betul-betul bukan karena keteledoran? Karena ada orang karena keteledoran. Beli kambing kok gak diikat, dia lupa kan itu. Ini betul-betul sudah diikat. Sudah diikat, sudah dikandangi, sudah berusaha lah, nggak mungkin lolos. Tapi Allah takdirkan umpamanya entah hujan, entah angin, entah apa merusak kandangnya, kemudian pergi. Maka kalau ketahuan walaupun di luar tasyrik, kalau ulama mengatakan boleh disembelih dan itu bagian kurban. Tapi kalau karena kelalaiannya, ingat kalau karena kelalaian dia, memang dia beli kambing nggak diikat kan itu, maka tidak bisa dikorbankan kecuali tahun depan. Bagaimana kalau sama sekali tidak ketahuan nih, minggat gak ketahuan gitu kan? Maka ulama mengatakan kalau dia memang orangnya kaya, banyak uang, beli lagi. Kalau memang dia punya uang, kali sudah tidak ditemukan. Seperti saya dengar itu tiban kampung dulu ada sapi masuk ke hutan gak ketemu kan itu. Alam sudah ditemukan atau enggak tuh? Ya, yang di tiban kampung itu. Sayembara aja lah kita cari. Tapi udah berapa tahun yang silam cerita orang sana gitu. Nah itu kalau sudah nggak ditemukan ya sudahlah, niat kita berkorban itu sudah dianggap pahala insyaallah. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja larangan-larangan orang yang hendak berkorban? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a hilal dzil hijjah," barang siapa yang melihat hilal bulan Dzul Hijjah, artinya tanggal 1 Dzul Hijjah, malamnya kelihatan berarti besoknya 1 Dzul Hijjah. Wa arada ahadukum an yudhahiya, salah seorang di antara kalian hendak berkurban, falyumsik, tahan, jangan sampai mencukur sya'rihi wa adhafirihi. Falyumsik min sya'rihi wa adhafirihi, jangan mencukur rambut, bulu, dan jangan memotong kuku dari tanggal 1 sampai hewannya dikurbankan. Baru setelah hewannya dikurbankan baru boleh kita mencukur rambut ataupun memotong kuku. Dua perkara ini tolong diperhatikan bagi anda yang berkorban. Dari tanggal 1 Dzul Hijjah tidak boleh potong kuku, tidak boleh pangkas rambut. Ini dikiaskan kepada orang-orang yang sedang ihram, yang sedang haji. Kan mereka kan sedang haji itu di Mekah. Maka kita di sini sedang kurban. Sebagaimana jemaah haji ketika ihram banyak larangan, begitu juga dalam berkorban ada larangan-larangannya. Cuma tidak sebanyak orang ihram saja. Tidak boleh mencukur semua bulu dari atas kepala sampai kaki dan tidak boleh memotong kuku. Yang jadi persoalan adalah tentang hukumnya. Tentang hukum memotong kuku, memotong rambut. Bagaimana hukum menurut para ulama? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan tentang masalah ini bahwa hukum memotong rambut dan kuku bagi yang berkorban ini maksudnya karena pengetahuan dia ya. Kalau tanpa sengaja atau tidak tahu hukumnya beda. Ini sudah tahu hukumnya, ada yang mengatakan bahwa haram hukumnya, memotong itu haram. Ada yang mengatakan makruh. Dari paling tinggi makruh, paling tinggi haram. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau seandainya kan setiap hari kita nyisir? Setiap hari kan kita nyisir. Terkadang dalam sisir itu kan terkadang ada rontok kan 1, 2 kan itu. Apakah juga kita tidak boleh nyisir mulai tanggal 1 sampai tanggal 10? Apa enggak jabri gitu kepala enggak disisir kan itu ya, bagi yang panjang rambutnya. Maka Syekh Utsaimin pernah ditanya, mengatakan tidak ada masalah. Karena niat menyisir itu bukan niat memangkas rambut. Lain kalau kita ke salon itu niatnya mangkas kan itu. Kalau nyisir kan nggak ada niat mangkas rambut, memang dia mau merapikan rambut kan. Kalau seandainya ada 1-2 rambut yang jatuh, yang rontok, maka itu tidak dianggap. Kecuali kalau sengaja dia bawa gunting kemudian mencukur, itu beda kan itu. Jadi bagi yang tahu hukumnya jangan dilakukan. Sekarang masalahnya Ustaz, saya sudah motong rambut, sudah motong kuku,
kemudian tidak ada niat kurban, ini sudah anggaplah tanggal 8 Dzulhijjah baru dapat uang. Sementara kemarin-kemarinnya tanggal 1, tanggal 2-nya mungkin sudah pangkas rambut dia, baru dapat uang tanggal 8 dan ingin niat berkurban. Maka para ulama mengatakan tidak ada masalah, karena memang niatnya baru muncul di tanggal 8. Berarti setelah tanggal 8 sampai kambingnya dikurbankan, tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Nah, itu yang nasihatkan para ulama, wallahu a'lam. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga masalah berikutnya adalah mewakilkan penyembelihan kepada orang. Pada hakikatnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paling afdal itu nyembelih sendiri. Karena kurban itu kan adalah ibadah nafsi. Maksudnya satu orang untuk satu ekor kambing. Berarti ibadah badan. Harusnya yang berkorban itulah yang menyembelih. Itu hukumnya afdal. Tapi masalahnya kan tidak semua piawai menyembelih. Ada orang yang takut tidak mau menyembelih. Bahkan ada orang yang takut nengok darah aja takut dia. Cemana mau nyembelih apa enggak, gemeteran tuh megang pisau dia kan. Kalau dia tidak sanggup untuk menyembelih sendiri, maka ada cara yang kedua yang lebih afdal, menyaksikan. Ada hadis memang dilemahkan para ulama, tetapi lemahnya tidak terlalu lah, sehingga para ulama boleh menjadikan dalam fadilah amal. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, hadirilah penyembelihan kurbanmu, karena setiap tetesan darah yang keluar dari hewan kurbanmu menghapuskan dosa-dosamu. Ya, jadi hadir. Bagi yang tidak hadir, sekarang sudah ada handphone. Bisalah kan kita lewat handphone gitu kan, diperlihatkan pamannya yang kurban orang Singapura, dikorban di Batam, akan bisa kita ini pakai video live gitu ya, sehingga mereka bisa menyaksikan. Allah mudahkanlah, syukur-syukur dia hadir lokasi, lebih baik lagi kan gitu. Tapi kan ada orang-orang yang tidak bisa menyembelih, tidak bisa menyaksikan baik langsung ataupun lewat video call kan gitu kan. Terakhir itu ya, sudah terakhir. Kalau memang tidak bisa menyembelih sendiri, tidak bisa menyaksikan, ya sudah, mau diapakan lagi. Mungkin karena kesibukan dia, akhirnya diwakilkan. Tapi wakilkan kepada orang yang amanah, kepada orang yang memang punya kepiawaian dalam menyembelih dan tahu hukum-hukum penyembelihan, supaya jangan salah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang bagaimana kita mau berkorban? Umpamanya di sekitar kita tidak banyak orang Islam, mungkin ada daerah-daerah yang mayoritas orang non muslim umpamanya kan, hanya kita beberapa orang yang Islam. Sementara mau menyembelih tak ada yang bisa nyembelih pula, tapi ada orang non muslim mampu menyembelih. Bagaimana hukumnya hewan kurban kita itu disembelih oleh orang non muslim? Itu pertanyaannya. Maka dijawab oleh para ulama, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, zahabal jumhuru ila sihhati tadhiyati ma'al qarahati in kana an-naibu kitabiyan. Jumhur ulama berpendapat sah sembelihannya dengan syarat yang menyembelih ahli kitab, tetapi makruh. Sah tapi makruh hukumnya. Itu pun ada dua catatan kan, harus ahli kitab. Dan ahli kitab itu kalau tidak Yahudi, Nasrani. Berarti selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Pamannya selain Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha atau yang semacamnya, yang para penyembah berhala, maka tidak sah sembelihannya. Jadi yang boleh diwakilkan kalau sama sekali nggak ada orang Islam yang sanggup menyembelih karena ketidakadaan orang, maka dibolehkan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan catatan tidak boleh menyebut nama Isa, tapi yang disebut nama Allah. Jangan Bismi Isa sembelih, tidak boleh. Walaupun dia ahli kitab, harus menyembelih nama atas nama Allah. Bismillah, kita ajari, sebut Bismillah ya. Kemudian disembelih sesuai dengan syar'i, artinya betul-betul di leher, jangan di tengkuk. Karena bagaimana, sekali lagi, cara menyembelih pun tidak boleh berlebihan. Ada orang nyembelih itu sampai putus tuh kepala kambing tuh, nah itu kan berlebihan kan. Sebenarnya pernah mengatakan makruh, sah tapi makruh karena berlebihan dia. Atau disembelih dari tengkuknya bukan dari lehernya. Nah, ini salah menyembelih, bukan karena tidak syar'i kan. Nah, ini harus dipahami bahwa menyembelih juga ada
ilmunya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian bagaimana pembagian hewan kurban? Pembagian hewan kurban. Bicara soal pembagian hewan kurban, terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang pembagiannya ya. Yang pertama, masalah pembagian ini, ada yang mengatakan bahwa pembagian ini dibagi dua. Jadi antara korbaner dengan sedekah keluar atau yang dihadiahkan harus dibagi dua. Dan ini berdasarkan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya disebutkan dalam fikih madhab, qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, nahnu nadhhabu ila hadithi Abdullah ya'kul wa huwa thuluth wa yut'im man arada thuluth wa yatasaddaq 'alal masakin bi thuluth wa ba'dul fuqaha. Di sini syahidnya qala taj'alu nisfaini atau taj'alu nisfaini ya'kul nisfan wa yatas. Kambingnya bagi dua. Jadi umpamanya kalau di masjid ini ada yang kurban kambing, ya bagi dua. Kasih yang korbanernya, kemudian yang separohnya baru disedekahkan. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah dibagi tiga. Pendapat yang kedua dibagi tiga. Kata Imam Ahmad di sini kan, dimakan sepertiganya, kemudian disimpan sepertiganya, kemudian disedekahkan, dan juga dihadiahkan sepertiganya. Jadi kalau umpamanya korban di sini, ya kita kasih aja sepertiga dari kurban pihak masjid, kemudian disedekahkan. Sedekahkan, atau boleh jadi mungkin mau dihadiahkan kepada orang-orang kafir, tidak apa-apa. Jadi orang-orang kafir boleh mendapatkan kurban, tetapi sifatnya hadiah. Sebagaimana orang kaya juga boleh diberikan daging kurban kalau dia tidak berkurban, hanya sifatnya hadiah. Karena mereka tidak boleh dapat sedekah. Sedekah itu kepada orang miskin. Kalau hadiah boleh kepada orang kaya dan boleh kepada orang kafir kalau mereka mau. Ya, karena ada orang kafir pun tak mau juga sembelian kita kan. Kalau mereka mau kasih saja. Ya, tapi biasanya senang lah kalau dapat sembelian itu. Nah, jadi sekali lagi, tetapi kata para ulama, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, pembagian ini sifatnya sunnah. Pembagian ini sifatnya sunnah, tidak wajib. Ya. Artinya kalau seandainya kita kurban, kemudian pamannya dia naruh ke masjid, saya kasih ongkos sajalah berapa ke panitianya, tapi nanti ya semua dagingnya antar ke rumah. Boleh, boleh saja. Kan tidak wajib hukumnya. Tetapi bagaimanapun kan kita harus ikut sunnah kan. Dan Nabi SAW mengatakan, kulu waddakhiru watasaddaq, makan, simpan, sedekahkan. Dari sini ada tiga pembagian kan. Maka sebaiknya buatlah tiga pembagiannya, karena ini sunnah Nabi SAW. Jadi panitia ini harus pandai-pandai juga. Jangan orang yang berkorban, ya, dia dapatnya tak banyak, sakit hati nanti tak mau korban pula di sini. Ya, kalau bisa kasih dia lebih banyak. Boleh jadi mungkin dia ada yang mau disimpan, ada yang mau disate untuk keluarganya, ada yang dibagi-bagi tetangganya, ada yang mau dikasih hadiah ke kawannya, kan kita tidak tahu. Ya, jadi harus dipahami. Karena mereka yang berkorban, kita ini di sini panitia ini hanya sekedar mencari pahala. Dengan menjadi panitia korban itu jangan niatnya ingin dapat kepala, dapat kaki, dapat kulit, dapat daging, jangan. Kalau bisa kita. Nanti kalau memang ada kebaikan orang yang korbaner ngasih ke kita, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun besar dibandingkan satu kresek kambing, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi polemik adalah, yang sering ditanyakan di masyarakat itu adalah,
Hadis Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, jangan kau beri upah kepada tukang jagal. Ya, jangan kau beri upah kepada tukang jagal, kata Rasul. Ketika Rasul menyembelih 100 ekor unta, kemudian yang 70 Rasul sembelih sendiri, yang 30 sembelih Ali. Lah pesan Rasul kepada Ali, jangan kau kasih upah para penjagalnya. Akhirnya Ali berinisiatif memberi upah dari kantongnya sendiri. Sekarang jadi masalah adalah yang sering ditanyakan, Ustaz, apakah panitia juga termasuk bagian daripada tukang jagal, sehingga tidak boleh ngambil dapat dagingnya gitu ya, atau minta kepalanya atau minta kakinya atau kulitnya dan begitu seterusnya. Maka setelah ada kajian, beberapa asatid kita kemudian bertanya juga kepada para ulama. Jadi ada hadis dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithati alla yu'tiya jazzar. Seseorang tidak boleh kemudian memberi upah jazzar. Jazzar ini apa definisinya? Langsung menyembelih, itu disebut jazar. Jadi jazar itu yang langsung menyembelih. Jadi yang pegang pisau kemudian nyembelih hewannya, itulah tukang. Kita lihat panitia kan tidak semua nyembelih. Ada yang bagian motong, ada yang bagian nguliti, ada yang bagian ngereseki, ada yang bagian nimbang, kan gitu ya. Itu bukan jazar, itu lebih tepat disebut dengan taukil. Dia mewakili korbaner, bukan tukang jagal. Berarti tukang jagal itulah yang menyembelihnya itu. Adapun panitia yang dibentuk di masjid ini, itu bukan tukang jagal, karena mereka juga profesi bukan tukang jagal. Mereka lebih tepatnya taukil, mewakili korbaner, sehingga boleh memakan dan mendapatkan bagian daripada hewan kurban. Ini harus dipahami tentang larangan tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal. Nah, berarti tukang jagalnya kita upah dari yang lainnya. Tidak usah kemudian kita nuruti tukang jagal, karena ada zaman dulu itu kan, kalau dia menyembelih berarti dia berhak mendapatkan kepala, mendapatkan kaki, mendapatkan kulit. Oh, tidak bisa. Kalaupun mau ngasih upah tukang jagal, kasih pakai duit berapa kan gitu ya. Walaupun dia dapat bagian bukan upah, memang dia dapat bagian entah karena dia miskin atau sebagai hadiah dari korbaner, itu tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya dia mengambil bagian dari daging, kulit, kepala, kaki atau apapun namanya dari anggota badan kurban itu, kalau itu sebagai upah maka haram hukumnya. Ya, jadi itu harus dipahami tentang masalah ini. Kemudian juga boleh enggak seseorang itu menyimpan hewan kurban? Kadang-kadang tahun kemarin kita kurban nih, tahun ini belum habis di kulkas tuh. Jangan ada orang yang nyimpan daging itu bertahun-tahun. Mungkin karena dia kurban sapi gitu, 1 ekor sapi, jadi banyaklah disimpan di kulkas itu. Yang enggak disentuh-sentuh sampai tahun ini. Tahun kemarin kurban, tahun ini pun disentuh. Tahun ini kurban lagi, makin penuh lagi tuh itunya kan kulkasnya. Dulu di zaman Nabi SAW memang ada larangan, tidak boleh menyimpan daging itu lebih daripada 3 hari. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh menyimpan hewan korban itu lebih daripada 3 hari. Makan. Tapi kemudian larangan Nabi SAW ini akhirnya dimansuh, dihukum. Hukumnya dihapus dengan sabda Nabi SAW, kulu wadakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah. Berarti boleh menyimpan. Dihapus larangan yang 3 hari itu menjadi boleh, apalagi kemudian dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang, ada kulkas, ada freezer, ada macam-macam yang sanggup kemudian ataupun dibuat makanan kaleng gitu ya, sehingga bisa bertahan bertahun-tahun, maka dibolehkan menyimpan hewan kurban walaupun sebaiknya dimakan. Karena bagaimanapun ada perintah kan, kulu, makan. Kita suruh makan hewan kurban. Bahkan Imam Ibnu Hazm, seorang ulama Andalus, ketika memahami kalimat kulu, makanlah, karena ini sebuah perintah,
maka hukumnya wajib. Kalau orang yang korban tidak makan dari hewan kurbannya, berdosa dia. Itu kata Imam Ibnu Hazm. Karena ada perintah Allah, kulu, ya, makan kata Allah itu. Wa kulu minha wa at'imul qani al mu'tar kata Allah. Makanlah dari hewan kurbanmu, kemudian sisanya sedekahkan. Kata Imam Ibnu Hazm, perintah ini yufidul wujub, berarti memiliki makna wajib. Berarti kalau tidak makan kurban orang yang berkurban, dia berdosa tuh, menurut pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Andalus. Tetapi pendapat jumhur mayoritas ulama tidak, makan hewan korban itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi juga harus melihat, walaupun sunnah tetap harus melihat kondisi badan kita. Karena agama ini kan terbina di atas maslahat dan mafsadah. Walaupun pamannya sunnah, tapi kalau ada mafsadahnya, ya jangan. Contoh pamannya kalau makan kambing naik kolesterolnya, makan kambing naik gulanya, makan kambing naik asam uratnya, jadi masalah jadinya kan. Ya, maka tidak ada masalah, tidak makan. Disedekahkan semuanya pun alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga masalah-masalah yang harus dipahami. Ya. Termasuk juga masalah yang lain tentang syarat-syarat kurban. Syarat-syarat kurban ini dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa syarat yang harus dipahami, khususnya Anda yang ingin berkurban, wajib tahu syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, ya, syarat-syarat kurban itu yang berkaitan kurban dengan hewan kurbannya dulu, yang berkaitan dengan hewan kurbannya. Dia harus bahimatul an'am, tadi sudah jelaskan, kambing, sapi, unta atau yang sejenisnya, kerbau dan kambing kacang. Ya. Kemudian yang kedua, harus terbebas dari cacat. Dan cacat yang menjadikan korban tidak sah ada 4. Jangan sampai kita membeli hewan kurban ada 4 cacat yang disepakati ulama. Kalau dipaksakan tidak sah kurbannya. Dan itu tertuang dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, arbaun, 4 perkara, la tajuzu fil adhahi, tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama kata Rasul, al-awra al-bayyin awaruha. Yang pertama, buta sebelah dan jelas butanya. Yang kedua, al-arja al-bayyinu arajuha, pincang hewannya dan pincangnya jelas, ketika jalan tuh nampak dia dingkut-dingkut tuh, pincang-pincang tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, al-maridhatu al-bayyin maraduha, sakit dengan sakit yang jelas, muru nggak mau makan gitu. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, al-hazila, kambingnya terlalu kurus sekali, mungkin sudah tua sehingga tidak bersumsum, atau mungkin kurang gizi akhirnya kurus sekali, maka tidak boleh dikurbankan 4 perkara ini. Berarti kalau kita pahami ada namanya mafhum aulawi dalam ilmu fikih itu. Mafhum aulawi itu maksudnya berarti kalau cacat di atas 4 ini, ya makin tak boleh. Pamannya kan yang dilarang buta sebelah, berarti kalau buta dua-duanya makin tak boleh. Itu maksudnya. Umpamanya pincang 1 kaki ini sudah tak boleh, ini pincang 4-4-nya, cemana dia mau berjalan kan gitu. Lain kalau karena kegemukan, mungkin kambingnya obesitas, dia tidak bisa jalan, itu bukan pincang, memang dia kegemukan kan itu. Maksudnya di sini pincang, betul-betul pincang. Ya. Ataupun dia sakit gitu ya. Berarti kalau dia sakaratul maut sudah, itu lebih parah lagi. Sakit dia tak boleh, ini mengakibatkan sakit parah pula, ada kankernya mamanya. Ataupun dia terlalu kurus sekali, udah tua bangka gitu ya kambingnya, nah, dia nggak bersumsum lagi, tak boleh lah. Tapi kalau cacatnya di bawah itu, ada ulama mengatakan sah tapi makruh. Contoh mamanya kupingnya keiris, ekornya putus, nah, itu kan di bawah itu tuh. Berarti kalau di bawah itu maka sah. Masalahnya begini, waktu beli sehat tak pincang gitu, pas mau disembelih pincang pula dia. Nah, cemana tuh? Apa ditukar kambingnya? Tukang kambing tak maulah. Ulama mengatakan, lihat, kalau pincangnya karena kelalaian dia,
maka tidak boleh dikorbankan. Tapi kalau pincangnya bukan karena kelalaian dia, memang dia sudah berusaha untuk menjaga kambing ini, tapi qadarullah entah jatuh kemudian pincang, bukan karena kesalahan kita yang punya kambing, memang kesalahan kambingnya. Ya, kalau dibilang kambing hitamnya itulah, ya kambing hitamnya itulah. Ini kesalahan dia, akhirnya dia pincang, bukan kesalahan kita kan yang punya kambing. Kalau itu kesalahannya dari kambingnya, berarti sah dikorbankan. Walau kita, mungkin kita terlalu semangat narinya gitu kan, nggak mikir ini dari lori ke bawah ini suruh loncat gitu ya. Tahu ini bukan kambing gunung, mau ditarik, mau didorong, akhirnya pincang. Itu tak boleh karena kelelahan kita itu namanya. Itu ulama membagi seperti itu. Boleh tidaknya soal kurban ini. Masalah kurban masih banyak, tapi sudah jam 9. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,